Jadi harus Anda pahami mana konteks, mana teks. Dari teks itu secara harafiah atau secara per huruf terjadilah teks, dan teks itu jadi banyak, jadi ada konteks dalam teks itu, Bang. Bukan berarti itu satu apa yang disampaikan dalam Bible itu ada informasi itu dianggap jadi ajaran, bukan, Bang. Itu yang disalahpahami. Udah kemana-mana pula ini Bapak. Bukan, itu yang saya menjelaskan apa yang disalahpahami oleh Bang Suma. Bang Suma kan tadi ngutip ayat dari kami. Nah, ayat dari kami itu nggak sembarang orang untuk mentafsirkan. Itu harus ada legitimasi. Itu tradisi juga dari Buddhism. Abang, yang dia jelaskan itu di Biblemu itu ya sebelum direvisi, dirubah, itu tolol, bodoh, diganti kata kafir di situ. Bu, yang direvisi itu terjemahan. Dikit lagi. Maksudnya gini, yang menerjemahkan yang tolol atau bentar Bang, ketika saudara-saudara sekitar Anda dibilangi kafir, Anda tersinggung. Padahal makna kata kafir seperti dijelaskan guru kami. Kalau Anda bilang Anda kemana-mana. saya kafir di sini kita kembali ya. Muslim, Kita kembali saya tidak tersinggung, dulu, Bang. Di sini saya tidak tersinggung, jangan memframing saya. Oke, gini. Ya nggak apa-apa kalau nggak tersinggung ya. Gini, mungkin Anda nggak, saya yang lain. Tersinggung kalau ini kita misalnya lihat. saya dianggap kafir terhadap ajaran Islam. Yang dibahas memang ini saya kafir terhadap Islam. Pentingnya. Pokok penting yang dibahas ini kata Allah di Bible Anda kan yang Anda plesetkan jadi Allah. Tadi kan ibu bilang mengenai kafir. Selesai dulu yang kafir tadi. Yang kafir tadi udah ngerti nggak? Udah selesai. Udah selesai ngerti. Ya. Saya nggak menolak. Saya dibilang kafir terhadap ajaran Islam. Nggak apa-apa, Anda kafir. Nah, kita kembali tapi kata saya Allah. tidak kafir yang terhadap ajaran saya. Aduh. Yang Anda ambil kata Allah, yang Anda curi, masuk di Bible Anda. Maksudnya dicuri itu apa itu yang? Lah ini lihat. Nah, kata Allah kan saya sudah jelaskan tadi berasal dari kata Elohim. Ini dulu lihat dulu. Di dalam KBBI makna kata Allah dicatatkan menjadi sebuah nama. Ini nama Pak ya. Nama bukan jabatan. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada pujaan umat Muslim. Sekarang saya minta di mana Allah itu Tuhanmu gitu loh. Nama Tuhannya orang Kristen mana? Di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, KBBI. Saya bisa tanggapi sekarang. KBBI itu kan baru ada. Itu kitab apa ya? Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Yang sudah ditetapkan bahwa nama Tuhan adalah dalam bahasa Arab merujuk kepada pujaan umat Muslim. Tapi sebelum ada KBBI, Allah itu umat Kristen di Syria sudah mengatakan nama Allah, Bu. Ini Syria. Abad berapa diterjemahkan Bible ke bahasa pertama, Arab? Syria Ortodoks aja sampai sekarang masih pakai kata Allah. Di mana? Enggak ada. Itu abad 7 bahkan ada abad 9. Enggak ada. Mana buktinya? Mana abad 1 itu kata Allah? Ini kau jual ini nipu-nipu juga kau ini. Mana kata Allah itu abad 1? Jangan begitu dong, Bu. Kita kan saling menghargai. Tunjuk data. Ibu bilang bahasa ya karena kau nipu, Bang. Jujur di sini kita jangan nipu-nipu. Ini disaksikan 3.600 orang loh. Saya nipu apa coba? Saya minta data. Mana abad 1 ada kata Allah? Saya minta Anda yang menjawab apa yang saya tipu di Anda. Ya itu yang kau curi, kata Allah ini kau curi. Sebentar, saya menjelaskan dulu apa yang Anda salah pahami. Enggak, tunjukkan dulu data dong. Yang direvisi-revisi itu terjemahannya. Ya terus aslinya di situ. Kenapa enggak direvisi nama Tuhannya, Bang? Asli, ya silakan revisi. Kenapa enggak direvisi Tuhannya? Kita punya di PGI itu ada lembaga Alkitab yang memakai metode dynamic equivalent translation. Menurut saudara, Tuhan itu adalah Allah gitu? Anda sudah meyakini bahwa Tuhan itu? Menurut kami itu gelar sesembahan. Dari mana Anda dapatkan ilmu Elohim. itu? Dari mana? Elohim sudah dari dasarnya begitu. Anda ini Yahudi atau Kristen? Kristen itu berasal dari Yahudi, Bang. Kristen dari Yahudi? Yahudi siapa yang ngajarin Kristen?
Kekristenan dari Yudaism. Anda lupa ya? Siapa yang Yudaism itu ngajarin Kristen? Siapa? Bang, Coba benang merahnya di mana? Maria dan Yusuf sebelum ada Kristen, sebelum Yesus lahir, mereka agama apa coba saya tanya? Mereka orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Berarti terus? kekristenan berasal dari Siapa bilang Kristenan dari Yahudi? Dari Yahudi. Kapan Yesus mengajarkan Kristen? Mana Yesus mengajarkan Kristen? Yesus tidak mengajarkan Kristen. Tapi Yesus mengajarkan Yudaism. Mengajarkan Torah. Yesus mengajarkan Torah. Disempurnakan. Ketika kemudian orang mengajarkan, Torah, Bang, ketika orang mengajarkan Torah, apa mengantar orang itu menjadi Kristen? Ini kitab kami. Kitab kami. Mana ada kitab Anda tuh? Itu kitabnya Yahudi, Bang. Sadari, Bang. Iya. Perjanjian Lama itu kitabnya Yahudi. Sejak kapan Romawi punya kitab Perjanjian Lama? Kapan itu mulai? Kapan agama pertama bernama Kristen Katolik itu mengambil terjemahan kitabnya orang lain? Kapan itu? Dan apa dasar pijakannya? Emang Perjanjian Lama itu diperintahkan untuk diajarkan kepada Romawi, non-Yahudi? Abang memakai sudut pandang bahwa apapun itu harus diperintahkan. Itu ada runut yang inilah tanpa kalian terjemahan lama, Bang. Elohim ambil dari agama Yahudi, istilah Allah ambil dari agama Islam. Kapan kalian punya harga diri? Kapan? Bang. Lafalnya juga beda. Kapan Bang. Kristen itu Secara bisa punya harga diri? Kapan? Beda. Kapan agama Kristen ini nggak nyamar-nyamar gitu loh? Bang, Allah yang Anda imani itu kami menghargai. Tapi itu 600 tahun lebih sesudah kami memakai nama Allah. Mana buktikan ke saya? Buktikan ke saya bahwa ada kitabnya orang Kristen menuliskan kata Allah. Mana? Masih simpan manuskripnya, Bang. Alamak, agama tipu-tipu. Tunjukkan terjemahan kitab saudara dalam bahasa. Di sini agama kan tipu-tipu. Anda menipu namanya. Mana buktikan bahwa ada kitab saya tipu? Mana kitab Anda yang menggunakan bahasa Arab lebih dulu daripada Al-Quran? Mana? Tunjukkan. Alif Lam. Tunjukkan. Tunjukkan apa? Pengikut Paulus, tunjukkan kepada saya. Nah, mana kitabnya kan orang Kristen bahasa Arab yang lebih dulu dari abad 8? Tunjukkan ke saya. Mana? Anda sudah mulai menghujat dengan nada bicara Saya tidak menghujat. Saya dengan jelas mengatakan agama Anda itu diperintahkan diajarkan dengan cara tipu. Filipi 3 nomor 18. Oke. Agama Anda itu memang diajarkan dari sananya untuk diajarkan dengan cara mengelabui. Baca kitab saudara tuh. Filipi 1 nomor 18 itu memang diajarkan untuk mengelabui orang. Anda mengatakan Anda lebih duluan menyebut nama Allah karena Kristen di Arab. Kristen yang mana yang Anda maksud? Yang menggunakan kitab Al-Muqaddas. Kitab Anda Muqaddas itu nanti di abad ke-8, abad ke-9 malah baru ada. Prasasti Zabat, Bang, sudah ada. Itu agama Nasrani Yahudi itu, bukan Kristen. Iya, tapi kata ini konteksnya kita bahas bahasa kalimat Allah. Sekarang Allah kitab Anda itu diterjemahkan. Kalau bukan agama tipu-tipu, sekarang saya tanya. Kitab Anda yang dari Belanda itu, dengar. Jangan Anda tersakiti kalau fakta dibongkar. Saya tanya sama saudara. Dengarkan, pelan, dengar, pasang kuping. Dengarkan, kuping, dengarkanlah wahai kuping. Kitab Anda itu dari Belanda. Kitab Anda dari Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Kutanya sama Anda dulu. Kitab Anda itu dari Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Arab kah? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bukan ke dalam bahasa Arab. Dasar tipu-tipu aja terus. Bawa Elohim. Elohim itu Tuhannya Bani Israel. Yesus Bani Israel memang benar. Tapi kalian Bani kampret. Ikut lo. Dari awal ini naik baik-baik lah, ujung-ujungnya juga. Gak bisa dibiarkan pendusta pembohong, gak bisa. Saya paling anti sama pembohong. Mau sehalus apapun kamu bicara, kukulitin. Gak peduli saya. Allahu Akbar. Yang hak dong. Batil aja.
Kami lebih dulu menggunakan kata nenek lu kiper. Emang lu di Arab? Kalau di Arab mungkin kamu bisa klaim di sana. Wahai Islam Arab. Ana awal al-lugatul arabiyah. Ana la Allah. Boleh, tapi ini di Indonesia. Ini di Indonesia. Sejatinya kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Kenapa diterjemahkan ke Melayu terus kemudian nyantol ke Arab? Karena kalau nggak gitu nggak laku. Enggak, karena tipu-tipu. Coba teman-teman Kristen yang masih bisa berfungsi, masih bisa sehat, cobalah pikirkan itu. Kitab kalian yang tertua itu Septuaginta, bahasa Yunani. Oke. Kitabnya agama Yahudi diterjemahkan kemudian pada abad ketiga sebelum Masehi. Oke. Lalu kemudian sampai ke Roma dan Yunani, dicocokkan kemudian dengan perjanjian baru pada abad keempat. Kitab Septuaginta baru disebut oleh kalian dengan perjanjian lama. Paham? Lalu kemudian dicocok-cocokkan dengan isi dari 3-4 kitab yang lolos dari kanon. Maka tersebutlah kitab kalian itu satu simpul dengan kitabnya orang Yahudi, terjemahan dalam Septuaginta, perjanjian lama dan perjanjian baru. Paham itu? Masuk ke Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Oke? Harusnya kalau Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang juga sudah familiar, dewa. Meskipun itu bahasa Sanskerta, tapi sudah terindonesiakan, maka menjadi dewa. Nah, sedangkan kalau di Inggris kan kitab saudara menjadi God. God di Indonesia kan menjadi apa? Tuhan. Tuhan. Gitu aja kok repot. Oh, salah nipu-nipu itu. Agama itu mengajarkan kebenaran, agama itu mengajarkan kejujuran. Ajaran agama itu mengajarkan keadilan. Adil terhadap kebenaran, adil terhadap akal sehat, adil terhadap pembawaan karakter diri sebagai insan beragama. Jangan tipu-tepu. Agama tepu-tepu kok gitu. Percaya. Oke Bang, Katanya dari abad 1. Nenekmu kiper. Abad 1 pula. Sejak kapan Yesus pakai bahasa Arab? sejak neneknya kiper Bang. Izin Bang. Wan, selamat malam agama apa?